Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nabila Vidya Fursawitri, absen 2. Saya Kayla Kamiliani, absen 14. Saya Danti Romang Rogo Sianturi, absen 8. Saya Ramai Kaputra, absen 26. Saya Fatimah Sania, absen 11. Dan saya Anissa Rahmatia Pratiwi, absen 4. Metabolisme itu proses penguraian molekul besar kompleks jadi molekul kecil sederhana sambil ngelepasin energi. Kalau proses ini terjadi dalam sel namanya respirasi sel. Nah, respirasi sendiri itu pembebasan energi dari sumber energi lewat reaksi kimia dengan bantuan oksigen. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan oksigennya, respirasi dibagi dua, yaitu ada respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu respirasi yang butuh oksigen, dan ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksinya kayak gini: C6 H12, O6, dan 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi 675 kalori plus 38 ATP. Jadi, satu molekul glukosa dipecah jadi karbon dioksida, air, dan energi yang siap dipakai ATP. Lalu tahapan respirasi aerob atau glikolisis. Glikolisis itu proses mengubah glukosa jadi asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma atau protoplasma, dan hasilnya ada NADH sama ATP. Langkah-langkahnya, glukosa difosforilasi nempelin fosfat pakai ATP. Kedua, disusun ulang strukturnya lalu difosforilasi lagi. Yang ketiga, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah jadi gliserol. Dehida 3-fosfat, G3P sama dihidroksiaseton fosfat pakai bantuan enzim aldolase. Yang keempat, G3P dioksidasi, fosfat nempel lagi, hasilnya 2 NADH dan 2 BPG. Kelima, lepas fosfat menghasilkan 2 ADP jadi 2 ATP, BPG jadi 3 fosfogliserat. Yang keenam, ubah jadi fosfoenol piruva. Yang terakhir, lepas fosfat lagi menghasilkan 2 ADP jadi 2 ATP, hasil akhirnya asam pirufat. Di sini saya Kayla akan menjelaskan bagaimana proses glikolisis. Nah, glikolisis dalam bahasa Inggris disebut dengan sugar splitting, yang artinya itu pemecahan glukosa. Nah, tempat terjadinya glikolisis ini di sitoplasma. Nah, dalam proses glikolisis, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, ada 10 tahapan dalam proses glikolisis. Tahap yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, disinilah ATP pertama kali digunakan. Di tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berperan adalah fosfoglukoisomerase. Di tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, disinilah ATP kedua digunakan. Nah, di tahap yang keempat, enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yakni dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nah, di tahap yang kelima terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi tersebut tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga G3P inilah yang digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 disebut dengan investment fase, di mana ATP digunakan sebanyak 2 buah. Lanjut di tahap yang ke-6, G3P diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Nah, enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. Nah, di tahap ini terjadi 2 reaksi. Reaksi yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 buah NADH.
Dan reaksi yang kedua, dari energi reaksi tersebut, dua fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Nah, di tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. Di tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat. Enzim yang berperan adalah fosfogliseromutase. Di tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP. Enzim yang berperan adalah enolase. Dan di tahap yang terakhir alias tahap ke-10, fosfoenol piruvat atau PEP diubah menjadi piruvat sebanyak 2 buah. Enzim yang berperan adalah piruvat kinase. Nah, dari tahap 6 sampai tahap ke-10 disebut dengan Pay-off fase. Nah, kesimpulannya, glikolisis itu prosesnya pemecahan satu glukosa menjadi 2 asam piruvat. Bahan-bahannya glukosa 2 NAD+, 2 ADP plus fosfat anorganik. Tempatnya itu di sitosol sitoplasma. Hasilnya itu 2 piruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi. Prosesnya itu 2 piruvat diubah menjadi 2 asetil koenzim A plus CO2. Bahan-bahannya 2 piruvat, 2 NAD+, dan koenzim A. Tempatnya itu di matriks mitokondria. Hasilnya itu menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Prosesnya itu asetil koenzim A diuraikan bertahap menghasilkan energi kimia dan CO2. Bahan-bahannya 2 asetil koenzim A, 6 NAD+, 2 FAD, 2 ADP plus fosfat anorganik. Tempatnya itu di matriks mitokondria. Hasilnya itu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, yang keempat ada rantai transport elektron atau fosfolirasi oksidatif. Prosesnya itu elektron dari NADH dan FADH2 dipindahkan sepanjang rantai membentuk gradien H+, menghasilkan banyak ATP. Oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Bahannya itu NADH, FADH2, oksigen 2 kali, ADP plus fosfat anorganik. Tempatnya itu membran dalam mitokondria atau krista. Hasilnya itu 34 ATP dan H2O. Jadi kesimpulannya, respirasi sel aerob itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua reaksi transisi, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada rantai transport elektron. Nah, dari satu molekul glukosa secara teori bisa dihasilkan 38 ATP. Tapi di sel eukariotik 2 ATP dipakai buat angkut NADH ke mitokondria. Jadi hasil bersihnya rata-rata 36 ATP. Sedangkan di prokariot karena prosesnya lebih simpel, hasilnya bisa full 38. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Nah, anabolisme sendiri adalah pembentukan molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil. Dalam anabolisme, suatu enzim membentuk atau membuat satu molekul besar dari 2 molekul yang lebih kecil. Dalam kegiatan ini, enzim tidak dapat diubah tapi dapat digunakan berkali-kali.
Nah, di sini ada contoh tertulis yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik air dan karbon dioksida oleh klorofil menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya. Proses ini sering disebut anabolisme karbohidrat dan asimilase karbon. Nah, berikut reaksi kimia fotosintesis. Dari reaksi tadi, kita bisa tahu nih bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ada ketersediaan air, intensitas cahaya, dan juga klorofil. Fotosintesis juga dapat dipengaruhi oleh temperatur dan ketersediaan unsur hara. Proses fotosintesis yang berlangsung di kloroplas ini mengandung atau berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama dinamakan reaksi terang atau fotolisis, sementara tahap kedua dinamakan reaksi gelap. Nah, di sini kita akan bahas tentang reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi terang atau fotolisis. Kenapa sih disebut fotolisis? Nah, karena proses penguraian yang terjadi di klorofil ini membutuhkan cahaya matahari. Maka disebut reaksi terang atau fotolisis. Reaksi terang juga dapat menghasilkan NADPH dan juga ATP. Atom H dari molekul H2O mereduksi NADP menjadi NADPH dan O2 yang dilepaskan sebagai hasil samping dari fotosintesis. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Seperti gambar di samping saya, dalam tilakoid terdapat fotosistem. Fotosistem adalah alat yang digunakan untuk menangkap foton atau sinar cahaya matahari. Di sini ada fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Dengan keterangan, fotosistem 1 sering disebut sebagai P700, yaitu panjang gelombang yang dapat ditangkap sebanyak 700 nanometer. Sementara di P680, panjang gelombang yang dapat ditangkap sebanyak 680 nanometer. Di tilakoid terdapat pembawa elektron. Ada plastoquinone sebagai Pg, kompleks sitokom atau CYP, plastosionin atau PC, dan ferredoxin atau Fd yang bertugas membawa elektron. Sementara, selain itu terdapat juga NADP reduktase yang akhirnya menghasilkan NADPH dan juga ATP sintase yang menghasilkan ATP. Nah, persamaan reaksi terang seperti yang di atas. Nah, kita lanjut ke tahap kedua alias reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi fiksasi atau pengikatan CO2 dari udara oleh ribulosa bifosfat atau RUBP menjadi asam fosfogliserat atau APG tanpa bantuan sinar matahari. Dengan bantuan enzim, APG dengan H+ yang merupakan hasil reaksi terang tadi menjadi aldehyde fosfogliserat atau ALPG. Dengan bantuan enzim pula, ALPG berubah menjadi glukosa, aldehyde, dan amilum. Nah, pada tahap ini, energi yang digunakan untuk membentuk glukosa berasal dari ATP atau adenosin trifosfat dengan persamaan reaksi gelap sebagai berikut. Nah, ibaratkan si reaksi gelap ini adalah ibunya, dia punya 3 anak. Yang pertama ada gluconeogenesis. Nah, karbohidrat disintesis oleh sel-sel dari molekul-molekul non-karbohidrat melalui proses gluconeogenesis. Proses ini dimulai dari pirufat, dibantu oleh sebagian besar enzim glikolisis dan beberapa enzim khusus gluconeogenesis. Dalam tubuh kita, hati merupakan tempat gluconeogenesis dan jalur tersebut berguna untuk menjaga tingkat gula di sistem darah. Yang kedua, ada sintesis karbohidrat. Aldehyde fosfogliserat atau ALPG diubah ke seluruh jenis molekul organik. 2 molekul ALPG untuk membentuk sukrosa. Nah, sukrosa ini digunakan tumbuhan untuk mengangkat karbohidrat. Glukosa fosfat menjadi awal sintesis pati dan selulosa, dan akhirnya pati disimpan di dalam kloroplas yang sisanya di amiloplas akar.
Selulosa sendiri adalah komponen struktural di dinding sel tumbuhan. Yang terakhir, last but not least, ada kemosintesis. Kemosintesis sendiri adalah proses pembentukan senyawa organik dan zat-zat anorganik dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Nah, kemosintesis ini dilakukan oleh beberapa jenis bakteri. Bakteri yang melakukan kemosintesis bersifat kemoautotrof. Contohnya, ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus yang memperoleh energi dengan mengoksidasi amonia atau NH3. Sekian presentasi singkat tentang anabolisme dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih sudah menyimak. Dadah!